Hadirin mohon diisi bangku yang paling depan dahulu ya, biar kelihatannya terlihat bagus Bapak Ibu. Tolong yang duduknya paling belakang diisi dulu bangku yang masih kosong di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah. Qala rabbi sohri sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah diberikan nikmat pada saat ini kita dapat berkumpul di aula atau di lab ini ya Bapak Ibu. Tidak lupa sholawat berserta salam semoga tercurah limpahkan yakni kejunjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama Wakasek kesiswaan, Wakasek kurikulum yang telah hadir dan diwakili oleh Bu Rima yang saya hormati, rekan-rekan guru yang saya hormati, terima kasih telah bisa hadir di acara kegiatan aksi nyata budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Anggi Jayadi dan Bapak Tetang Abdurrahman. Langsung saja saya akan memaparkan kegiatan-kegiatan acara ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga pemaparan materi, yang keempat diskusi, dan yang kelima yaitu penutup. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai ke acara yang pertama, yaitu pembukaan sekaligus menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, untuk pembukaan marilah kita bersama-sama membacakan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, silakan untuk berdiri karena akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sana aku berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Alhamdulillah, acara yang pertama yaitu pembukaan sekaligus menyanyikan lagu Indonesia Raya telah selesai dilaksanakan. Masuk ke acara yang kedua yaitu sambutan dari kepala sekolah atau yang mewakilinya dan akan diwakili oleh staf kurikulum yaitu Ibu Rima. Saya persilakan. Cek. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi sohri sodri wa yasirli amli wahlul uqdatan min lisani yafqahul qouli. Yang terhormat Bapak Ibu Wakase, yang saya hormati Bapak Ibu guru yang sudah berkenan hadir di sela-sela kesibukannya mengajar dan kesibukannya di pelatihan GP Jabar juga ya. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di momen hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada para keluarganya, kepada para tabi'in dan tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Bapak Ibu yang baik hatinya, Bapak Ibu ini kan dikumpulkan di sini dalam rangka diseminasi pendidikan guru penggerak ya. Kebetulan di ini budaya positif ya, diseminasi budaya positif. Kebetulan kita nih punya CGP angkatan berapa Pak? 11 nih 10 yang parkir ke 11 ya, jadi pendidikannya di 11. Ada Pak Anggi sama Pak Tatang nih. Di belakang juga sudah ada alumni CGP ya, ada Bu Reni. Saya mewakili pihak sekolah patut berbangga karena memiliki banyak guru yang bersemangat untuk mengikuti pendidikan guru penggerak, termasuk yang sekarang yang angkatan 11 ya, walaupun parkir ya Pak ya, yang penting mah indah pada waktunya saja ya. Gitu. Pertama, kami mengapresiasi sekali mewakili Bapak Kepala Sekolah, bagian kurikulum juga sangat mengapresiasi antusiasme, semangat Bapak Ibu ini untuk mengikuti pendidikan guru penggerak. Mudah-mudahan momen diseminasi ini, budaya positif ini, pertama bisa memotivasi rekan-rekan guru lainnya ya Pak ya, untuk sama-sama bersemangat juga mengikuti seleksi guru penggerak berikutnya, karena kita ada seleksi guru penggerak angkatan 12 berikutnya. Bapak Ibu ini sekarang tuh dipaksa sama pihak dinas untuk mengalami yang namanya pendidikan guru penggerak, walaupun dengan kemasan nama yang berbeda, yaitu guru penggerak Jabar, guru penggerak Jawa Barat. Sedikit bercerita, kenapa sih Provinsi Jawa Barat ini melalui Sista Praja bekerja sama dengan BPSDM mengadakan yang namanya GP Jabar. Kita ini Bapak Ibu punya guru di tingkat SMA, SMK, SLB itu 250 ribuan guru. Sedangkan di dalam seleksi guru penggerak itu paling kuota Cianjur atau Jawa Barat itu sekitar 200-an. Nanti yang lolos di bawah itu kan. Jadi menurut para pakar setelah dianalisis, kalau Jawa Barat menginginkan mutu pendidikan yang bagus, dengan patokannya menjadi guru penggerak itu butuh 250 tahun kurang lebih. Bapak Ibu, Rasulullah saja wafat di usia berapa? 63 ya. Jadi suatu saat kalau kita sudah 63, sisanya mungkin bonus. Jadi rasanya tidak mungkin guru-guru di Jawa Barat ini usianya lah ratusan tahun gitu. Oleh karena itu,
para pakar di Dinas Pendidikan khususnya Jawa Barat menggagaslah yang namanya guru penggerak Jabar. Bapak Ibu, pendidikan di guru penggerak Jabar itu kan didampingi alumni-alumni guru penggerak ya, dari angkatan 1 sampai angkatan 10. Bu Reni berapa? 10 ya? 9 sampai angkatan 9. Jadi silahkan baik GP Jabar, baik GP nasional diikuti dengan penuh semangat. Mudah-mudahan pada akhirnya menjadi manfaat di kemudian hari begitu. Mohon dihilangkan stigma, dan saya tidak berkeinginan jadi kepala sekolah ataupun pengawas. Sekarang tidak berkeinginan, mungkin beberapa tahun kemudian atau ada aturan kemudian yang mewajibkan Bapak Ibu punya sertifikat guru penggerak, kan tidak ada salahnya diikuti yang GP nasional. Lalu ketika Bapak Ibu sekarang kurang lebih 1 bulan mengikuti GP Jabar, itu sertifikatnya berbeda dengan GP nasional. GP-nya sertifikatnya itu tidak sama seperti kalau yang kita 310 jam ya Bu Ren. Kalau yang GP nasional 310 jam. Kalau yang itu di 36 kurang lebih jamnya. Jadi mohon tidak ada kesalahpahaman. Kalau pendidikannya sama, modul yang dipelajari hanya mungkin dipangkas beberapa. Seperti sekarang, Pak Anggi nih lagi CGP budaya positif. Yang Sista Praja juga sama Pak, budaya positif. Jadi kata saya, ya udah simbiosis mutualisme aja, sama-sama saling dokumentasi. Jadi Pak Anggi bisa dipakai aksi nyata, sama Pak Tatang teman-teman di sekolah juga bisa dipakai aksi nyata gitu. Jadi sekali dayung 2-3 pulau terlampaui gitu ya Bapak Ibu. Itu saya juga mewakili ketua komunitas belajar, sangat senang dengan kegiatan seperti ini karena sejauh ini apalagi di semester ini kombel kita belum berjalan kembali. Jadi kalau semester sebelumnya berjalan kan ada PMO ya, PMO level sekolah. Jadi mudah-mudahan kalau seiring berjalannya waktu banyak lulusan GP, apalagi sudah merasakan namanya GP Jabar, walaupun ya Bapak Ibu merasa ditarik-tarik, dipaksa, ala bisa karena terbiasa mungkin pada akhirnya. Mudah-mudahan kita bisa punya komunitas belajar yang menyenangkan, bisa saling sharing dalam pembelajaran. Itu sih Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang akan diseminasikan ini bisa diaplikasikan bukan hanya oleh para CGP tapi oleh Bapak Ibu di sekolah, karena dulu kan waktu saya juga pernah diseminasi ini, angkatan Bu Reni juga, sekarang Pak Anggi. Mudah-mudahan kan nanti ada keyakinan kelas ya di dalamnya ya, segitiga restitusi, 4 posisi kontrol. Mudah-mudahan bisa diaplikasikan misalnya sama wali kelas, keyakinan kelasnya dulu gitu ya, posisi kontrol sama guru piket misalnya. Gitu Bapak Ibu, pertama kami mengapresiasi sekali karena semangat antusiasme Bapak Ibu ini untuk mengikuti pendidikan guru penggerak. Mudah-mudahan ini bisa diimplementasikan oleh seluruh guru dan bisa diimplementasikan oleh seluruh siswa di SMA Negeri 1 Pagelaran. Mudah-mudahan Bapak Ibu nih lancar jaya menyelesaikan GP Jabarnya, bersahabat sama Sista Prajanya, karena rasanya ini bukan terakhir, kemungkinan masih ada level-level berikutnya ya. Kan rata-rata nih level 1 nih Pak nih, kalau Pak Ridwan tuh level 2. Nah dimungkinkan nih yang level 1 pasti ke level 2 tapi entah kapan gitu. Diikuti saja alurnya gitu ya Bapak Ibu. Dan mau tidak mau kita ini kan abdi negara gitu ya. Kalau kata pemerintah A ya A. Mudah-mudahan Bapak Ibu nih ikhlas menjalani segala instruksi dari dinas, dari BBGP, dari Indonesia. Kan Bapak Ibu yang sudah ASN udah terbiasa ya sama TRK, dari TRK, KIMOB, terus nanti ketemu PMM, ketemu Sista Praja, ketemu apa? Oh iya, TRK ya, IKI kinerja, ketemu lagi di sekolah sama apa? Kakak Ops ya. Nah, jangan lupa tuh Bapak Ibu agenda kelasnya diisi. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sambutannya telah selesai. Terima kasih atas respon positif dari Ibu Rima terhadap kegiatan diseminasi budaya positif ini. Selanjutnya masuk ke acara yang ketiga, yaitu pemaparan materi diseminasi budaya positif yang akan disampaikan yang pertama oleh Bapak Anggi Jayadi dan nanti dilanjut oleh Bapak Tatang Abdurrahman. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kehadirannya. Mohon maaf terganggu juga aktivitasnya. Kenapa? Karena ini salah satu tugas saya dengan Pak Anggi dan butuh kolaborasi dengan Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Jadi tugas kita sebagai CKP Angkatan 11 di modul 1.4 itu adalah diseminasi aksi nyata, dan salah satu bentuknya ya ini harus. Kenapa harus ngumpul dan harus direkam? Karena di LMS-nya tugasnya itu harus ada rekaman minimal durasinya itu 60 menit. Dan harus ada simpatisannya atau audiensnya minimal 10 orang sampai 15 orang. Jadi terima kasih atas kerjasamanya, atas kolaborasinya, dan semoga ini menjadi ilmu buat kita. Bukan berarti saya berdiri di depan itu saya lebih tahu dari Bapak Ibu ya. Saya hanya menyampaikan apa yang saya dapat dari pendidikan guru penggerak ini. Mungkin pengetahuan Bapak Ibu tentang materi ini lebih jauh dari saya atau lebih bisa dari saya. Kenapa? Karena kita belajar dari berbagai sumber ya. Kalau saya belajarnya dari ini saja. Saya hanya menyampaikan sumber yang berasal dari pendidikan guru penggerak ini. Nah, saya hanya melanjutkan budaya positif yang tadi telah disampaikan oleh Pak Anggi. Ada beberapa budaya positif. Saya kebetulan kebagian materi 4, 5, sama 6. Yang 1 sampai 3 itu sudah sama Pak Anggi. Di sini ada lingkungan aman dan nyaman berbasis disiplin positif di sekolah. Akan berdampak secara maksimal pada perkembangan dan pembentukan karakter peserta didik. Jadi yang paling utama itu di dunia pendidikan, bagaimana kita membuat nyaman anak-anak atau peserta didik kita untuk mengikuti pembelajaran dari kita. Kalau anak-anaknya, kalau peserta didiknya sudah nyaman, itu akan membuat proses pembelajarannya semakin nyaman, semakin enak, dan bisa diterima oleh semua pihak. Jadi intinya, bagaimana cara kita untuk membuat nyaman kondisi pembelajarannya. Bapak Ibu lebih tahu, mungkin pengalaman Bapak Ibu lebih lama daripada saya ya. Lebih lama daripada saya. Di situ ada penguasaan kondisi kelas. Dan Bapak Ibu sudah tahu trik-triknya bagaimana. Jangan seperti tadi kata Pak Anggi, jangan jadi penghukum, tapi harus jadi manajer. Manajer itu apa saja? Manajer itu kita bisa memposisikan sesuai kebutuhan mereka. Karena yang kita hadapi itu bukan benda mati ya, Bapak Ibu, tapi sesuatu yang bernyawa dan butuh perlakuan yang spesial. Dan jangan menyeragamkan setiap peserta didik itu semuanya sama. Beda kepala, beda isi. Nanti ada ya Pak di modul 2.1 ya, pembelajaran berdiferensiasi, itu keanekaragaman, dan itu juga ada di profil pelajar Pancasila di kebinekaan global. Kenapa? Karena kita itu beragam, beda kepala, beda isi, beda perlakuan juga. Tidak sama ya, siswa A sama siswa B perlakuannya sama, tidak bisa seperti itu. Makanya sentuhlah hatinya, sentuhlah perasaannya, sejauh mana, apa sih yang mereka butuhkan. Karena pendidikan kurikulum merdeka ya, yang kita itu ya Bapak Ibu ya, kurikulum merdeka itu bukan menuntut, tapi menuntun. Kalau menuntun, berarti itu harus ada sosok figur contoh. Contohnya siapa? Ya kita sebagai role modelnya.
guru digugu dan ditiru. Apapun yang kita lakukan, kemarin sempat ngobrol sama Pak Anggi, ya obrolan secangkir kopi ya, bukan obrolan diskusi yang penuh isi lah. Sempat ngobrol sama Pak Anggi, sebenarnya mereka itu meniru orang-orang yang dibanggakan oleh mereka, orang-orang yang diidolakan oleh mereka. Ya, termasuk saya kadang-kadang sekarang saya berhati-hati ya. Kemarin ngobrol sama Pak Anggi, "Kade Pak, kalau berbuat sesuatu itu sekarang harus rada berhati-hati." Kenapa? Karena kita jadi sosok figur. Nah itu yang paling bahaya. Mending kalau yang dicontohnya yang baik-baiknya saja ya Pak, Bapak, Ibu. Kalau dimana kalau yang ikut kita melakukan kejelekan, wah dicontoh baru dan mungkin. Nah itu yang menjadi masalah. Terima kasih Pak Dek, silakan next. Keyakinan kelas. Nah ini keyakinan kelas itu, silakan next. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan membuang sampah di tempatnya? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembalikan ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan. Next Pak Dek, nanti kita bahas di, nah ini. Ada peraturan, ada keyakinan. Karena prinsipnya, kenapa ada keyakinan? Karena ada peraturan. Keyakinan disusun berdasarkan peraturan yang ada. Dan keyakinan, peraturan yang dirubah jadi kalimat positif. Dari peraturan, nanti kita, kalau peraturan tadi sesuai dengan yang dibahas sama Pak Anggi, kalau peraturan itu dibuatnya sepihak, mereka tidak dilibatkan. Peraturan sekolah ya sekolah yang buatnya, tidak melibatkan peserta didik atau muridnya. Sementara keyakinan kita membuatnya dengan murid atau peserta didik. Kenapa ada keyakinan? Ya keyakinan patokannya dari peraturan sekolah, peraturan yang sudah ada. Kita kumpulkan dulu peraturan-peraturan yang sudah ada di sekolah kita, baik dari peraturan yang sekolah langsung atau dari kesiswaan atau dari sarana atau dari apapun yang menjadi peraturan di sekolah itu kita susun dulu, kita kumpulkan dulu, dan kita buat menjadi kalimat positif. Pak Ade silakan next dulu. Nah ini, jadi setelah ada peraturan yang terkumpul, kita buat menjadi kalimat positif dan kita yakini bersama mereka membuat keyakinan kelas yang harus disepakati bersama. Kuncinya di situ, disepakati bersama. Mungkin Bapak Ibu juga mempunyai peraturan-peraturan di mata pelajarannya masing-masing. Contohnya saya ngajar pelajaran olahraga. Peraturan saya, ketika mereka harus praktek, mereka harus menggunakan seragam olahraga. Ketika mereka praktek, mereka tidak boleh terlambat lebih dari 15 menit. Itu peraturan yang membuatnya saya. Dan ketika tugas, mereka harus mengumpulkan sesuai tugas yang disuruh sama saya. Itu baru peraturan, belum keyakinan. Belum keyakinan. Gimana supaya jadi keyakinan? Caranya, ya kita ajak mereka untuk membersamai, untuk menyetujui kalau itu menjadi suatu keyakinan yang harus mereka lakukan dengan kesadaran dari dirinya masing-masing. Karena tadi seperti kata Pak Anggi ya, seperti kata Pak Anggi, yang mempunyai kontrol itu bukan orang lain, tapi diri sendiri. Contohnya, Bapak Ibu di genggaman Bapak itu, Ibu pegang HP. Pegang HP. Kalau Ibu meyakini barang itu berharga untuk Bapak Ibu, gak bakalan mungkin dikasih ke orang lain. Misalkan Bu Kiki, saya minta HP-nya, ya udah ini Pak, gak bakalan, karena posisi kontrolnya ada di Bu Kiki, bukan di saya. Kecuali Bu Kikinya dihipnotis sama saya, Bu Kiki, HP-nya kesayangan, uangnya kesayangan, perhiasannya kesayangan. Jadi keyakinan itu kontrolnya ada di Bapak Ibu sendiri. Nah, bagaimana caranya kontrol itu supaya menjadi hal-hal yang baik? Budaya positif, ada peraturan kelas, ada keyakinan kelas, dan ada lingkungan positif. Karena ada peraturan yang sudah dibuat keyakinannya, berarti lingkungan kelasnya akan menjadi positif dan akan tercipta lingkungan kelas yang nyaman tadi. Dan mudah-mudahan proses pembelajarannya bisa jadi lebih baik. Itu mungkin ya.
Silakan Pak Dek. Nah, ini kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu kesepakatan yang harus dibuat sama-sama dengan murid. Mungkin kemarin ngobrol-ngobrol juga bersama rekan-rekan sebagian, oh saya sudah bikin kesepakatan kelas, berarti ternyata kesepakatan kelas itu sudah berjalan dari dulu, cuman istilahnya saja yang berbeda. Kita tidak tahu, saya juga baru tahu, oh gini bentuknya kesepakatan kelas teh. Oh ini ya yang namanya kesepakatan kelas setelah saya mengikuti proses pendidikan guru penggerak ini. Padahal kesepakatan kelas itu sudah dilakukan secara tidak langsung oleh kita semua. Cuman istilahnya kita baru tahu sekarang. Bukan kita ya, saya baru tahu sekarang. Mungkin Bapak Ibu lebih awal tahunya. Ada kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, karena kesepakatan kelas itu disepakati oleh bersama, bunyinya jadi kami, bukan saya. Nah, itu. Silakan Pak Dek. Nah, ini ada diagram terdengar, terlihat, berperilaku. Tadi mau menambahkan tentang diagram ini? Cukup dah. Bapak Ibu, sudah paham dengan diagram ini? Sudah paham? Karena di modul CGP provinsi ada gak ya ini? Ada? Oh ada ya, berarti sama yang materinya. Pada next. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, ini kebutuhan dasar manusia yang apa ya? Yang mendasari manusia itu melakukan sesuatu. Karena mereka itu punya dasar melakukan, nah itu ada dasarnya, ada tujuannya, ada alasannya. Yang pertama itu bertahan hidup. Kalau manusia sudah tidak punya dasar untuk bertahan hidup, ya mau gimana lagi, jangan paksakan. Dan itu timbul dari diri sendiri ya, dari diri sendiri. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ketika kita mengajar, ketika kita menjadi wali kelas atau menjadi, apalagi Bu Kiki ya, yang kemarin sempat 3 tahun atau 4 tahun ya jadi guru BPPK, ini kebutuhan rasa kasih sayangnya mungkin lebih jauh ya pengalaman tentang itunya, karena Bu Kiki lebih intens bertemu dengan orang-orang atau peserta didik atau murid yang membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Karena kebanyakan siswa kita, murid kita yang melakukan sesuatu itu karena mereka membutuhkan kasih sayang yang belum terpenuhi. Sebenarnya kebutuhan kasih sayang itu fondasinya dari keluarga, dari lingkungan rumah. Berhubung bukan tidak mendapatkan ya mereka, tapi kekurangan kasih sayang dari rumahnya, ya mereka melakukan hal-hal yang mencari perhatian di lingkungan sekolahnya. Mereka ingin mengganti nilai kasih sayang yang kurang dari lingkungan rumah di lingkungan sekolah. Makanya tadi posisi kontrol kita itu harus lebih komplit. Kalau kita posisi kontrolnya menghukum, ketika seseorang melakukan sesuatu kita langsung menghukumnya tanpa tahu alasan yang mereka anggap itu alasan yang ya inilah saya, kenapa saya melakukan ini alasannya. Nah, ada sebagian yang membutuhkan kasih sayang dan rasa terima. Penguasaan. Kita mengalami ya senioritas ya Bapak Ibu. Saya waktu kelas 1 masuk ke sekolah bola, ternyata senioritasnya itu lebih tinggi ya. Kamu sini bersihkan sepatu bola, bersihkan. Nah itu penguasaan. Jadi ada sebagian orang yang ingin menunjukkan kekuasaannya untuk mereka dipercaya atau ditakuti oleh teman-temannya, diturutlah bahasa orang nama, karena itu menjadi salah satu kebutuhan dasar manusia juga. Yang ketiga adalah kebebasan. Manusia itu bebas. Manusia itu mempunyai kebebasan dan itu menjadi salah satu dasar kebutuhan manusia, memiliki kebebasan. Kita juga sama. Yang terakhir adalah kesenangan. Kesenangan, ada sebagian anak atau ada sebagian dari kita yang melakukan
sesuatu kegiatan atau perilaku kita itu berdasarkan kesenangan. Urang mah kieu teh da resep hungkul. Saya melakukan ini karena saya senang dengan ini. Jangan disalahkan ya, karena itu adalah menjadi sebuah kebutuhan dasar dari manusia. Pak Ade, silakan next. Ini perilaku siswa memukul teman yang menghina, kebutuhannya mungkin berusaha dipenuhi adalah kekuasaan. Karena si orang tersebut, siswa tersebut, maaf Bapak Ibu, orang tersebut ingin memperlihatkan kekuatan dia, power dia. Oh, saya punya kekuatan. Oh, saya punya kekuasaan. Banyak ya di kita, karena saya juga kebetulan jadi wali kelas juga, dan yang uniknya waktu saya jadi wali kelas di SMK itu lebih unik ya, lebih unik karena tingkat ingin menunjukkan kekuasaan powernya itu lebih tinggi, dan ya itulah salah satu bentuk kebutuhan manusia. Kebutuhan kita beda-beda. Mungkin Pak Ilham butuhnya kekuasaan, mungkin Pak Nopal kebutuhannya kasih sayang, mungkin yang Pak Anggi butuhnya kebebasan. Beda-beda. Jadi jangan disamaratakan ya Bapak Ibu antara si A, si B sama si C. Karena kebutuhan dasar manusianya beda-beda. Ada yang sudah terpenuhi semuanya, ada yang sudah terpenuhi salah satunya, ada yang baru terpenuhi beberapa kebutuhannya. Dan kita akan mencari kebutuhan yang belum terpenuhinya. Itu hal yang wajar ya Bapak Ibu, karena kita pengennya terpenuhi semuanya. Mungkin nggak terpenuhi semuanya? Mungkin tidak. Tidak ya. Tapi setidaknya kita, ada yang jawab mungkin, ada yang jawab tidak. Sebenarnya benar jawabannya. Mungkin kalau kita perjuangkan. Tidak kalau kita sudah merasa cukup. Cukupnya sakieu urang mah. Cukupnya 3 kebutuhan manusianya. Tapi kalau saya pengennya 5-5-nya tercukupi. Bisa kan? Bisa. Caranya bagaimana? Balik lagi tadi ke kontrol. Yang mengontrol kita itu diri kita sendiri. Dan langkah-langkahnya kita yang tahu. Bagaimana cara? Tapi harus ingat juga ya, manusia itu makhluk sosial. Makhluk sosial itu tidak bisa berjalan sendirian. Itu orang lain. Nah, di situ kontrolnya berarti harus sharing dengan orang-orang, dengan teman-teman. Nah, itu maksudnya. Silakan Pak Ade. Udah. Nah, ini contoh ya, menjatuhkan teman saat teman sedang berjalan di lorong sekolah. Kebutuhan yang mungkin dipenuhinya adalah senang. Mungkin nggak kekuasaan juga masuk ke sini. Saya pernah punya peserta didik pas praktek olahraga babaturana, materi itu materi saat itu kalau tidak salah guling depan, karena mereka merasa senang kalau melihat teman-temannya menderita. Pas mau guling depan dijumpalikeun. Nggak saya kumaha seserian. Mereka ketawa. Sampai akhirnya ya, tapi ingat juga ya, ada efek negatif dan efek positifnya juga. Ketika terpenuhi efek kesenangan dia, akan berdampak efek negatif juga untuk orang lain. Mungkin bakal jadi minder ke orang lain yang menjadi korban. Silakan Pak Ade. Mengganggu di kelasnya ini banyak Bapak Ibu. Ini banyak Bapak Ibu. Saya sering dengar dari rekan-rekan, wah budak kata mah merhatikan pelajaran. Anak itu mah sukanya susurian, areleng, wah nggak ganggu babaturana. Nah ini salah satu kebutuhan manusia. Ini kebutuhan yang mereka coba untuk penuhi oleh diri sendiri. Senangnya gitu, kebebasan. Orang mah udah bebas. Yang nggak ganggu batur. Silakan Pak Dek. 5 posisi kontrol. Nah, ini udah sama Panggi ya tadi? Oh belum. 5 posisi kontrol restitusi. Guru sebagai penghukum. Yang pertama guru sebagai penghukum. Penghukum itu sudah diulas sama Panggi tadi di awal. Penghukum itu jadi secara sepihak yang menentukan. Kita yang menentukan tanpa melibatkan orang lain.
oh mana salah, kamu salah, ini hukumannya. Sebenarnya kalau menurut pandangan saya ya, tidak tahu dengan rekan-rekan ya, karena beda kepala beda isi, beda kepala beda pemahaman. Ini bagus kalau sesuai tempatnya. Sekali-kali kita butuh, tapi jangan terlalu sering. Ya kalau bisa janganlah, jangan sebagai penghukum, karena ada terlalu banyak efek negatifnya dari penghukum. Ya mereka tidak nyaman, terus mereka merasa, oh ternyata saya itu diperlakukannya seperti ini. Oh ya, nah itu. Yang kedua itu guru sebagai pembuat merasa bersalah. Ini yang unik ya Bapak Ibu, ini unik sekali ya. Kamu tidak mengumpulkan, kenapa kamu telat? Saya bantu dulu Mama, Bapak, singkarunya atau ke guru piket, singkarunya ke saya, dan aku telat wae kan bicara karena saya. Nanti yang dimarahin sama kepala sekolah saya. Jadi budak merasa bersalah karena ada satu kalimat dari kita, kalau yang dilakukan dia itu salah, dan ya intinya anak-anaknya nanti jadi merasa menyalahkan diri sendiri. Oh karunyanya kasih ibu itu, oh karunya kasih bapak itu. Nah, yang ketiga itu guru sebagai teman. Ini yang paling disukai oleh kaum Adam. Jadi kita memposisikan sebagai teman ke peserta didik kita, ya bagus. Kita jadi lebih tahu, lebih dekat dengan mereka. Tapi tetap dekat bukan berarti tanpa batasnya. Harus ada tata krama juga di situ. Jadi teman ya seperti orang-orang di lapangan, kayak saya sama Pak Anggi. Kalau saya lihat Pak Anggi, saya Pak Haris yang di lapangan itu, Pak Ilham. Ketika kita di luar jam pelajaran, ketika kita di luar kedinasan, memposisikan diri sebagai teman kepada murid-murid kita. Jadi kenapa memposisikan teman? Biar mereka tidak canggung bergaul dengan kita, dan kita bisa memberikan kontrol juga ke mereka. Yang terakhir pemantau itu ya mantau unggul, melihat perkembangannya saja. Oh begitu. Nah yang paling bagus, bukan paling bagus ya, yang paling mencakup dari keempat itu adalah manajer. Itu lebih komplit dan lebih bagus kalau di posisi manajer. Kita bukan hanya bisa menyalahkan, tapi kita juga bisa mencari solusi dari permasalahan mereka. Karena manajer itu mengatur dan memberikan solusi, tidak hanya menyalahkan mereka, tidak hanya memvonis mereka dengan hukuman. Itu yang lebih bagus manajernya. Saya sama dulu, posisi saya menghukum. Saya pertama kali ngajar, saya kebanyakan lebih ke posisi menghukum, lebih ke posisi membuat mereka merasa bersalah. Pernah saya sering. Terus sebagai teman saya juga sering. Kalau pemantau kadang-kadang. Nah kalau posisi manajer saya belum bisa. Jujur saya belum bisa. Saya baru belajar untuk bisa. Silakan Pak. Nah ini identitas gagal, identitas berhasil, dan identitas berhasil atau sukses. Kontrolnya dari diri ya, kontrol dari luar. Benar kata saya tadi, yang bisa mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri. Tapi ada kontrol juga dari luar. Cuman yang akan menjadi sukses itu kontrol dari dalam diri kita sendiri. Bagaimana kita kata Pak Andi tadi, saya bisa mengontrol diri saya harus bangun jam segini. Nah itu. Saya bisa berbuat jadi lebih baik. Itu. Silakan, Pak. Peraturan pemantau konsekuensi hadiah dan nilai-nilai manajer memperbaikinya. Nah ini nyambung ya, nanti ke segitiga restitusinya di materi akhir. Peraturan pemantau konsekuensi hadiah, nilai-nilai manajer. Silakan Pak Dedi. Nah ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini contoh kalimat membuat orang merasa bersalah. Saya kecewa dengan kamu.
Jadi nanti anak-anaknya merasa, oh saya itu salah, saya telah mengecewakan guru saya. Jangan sampai seperti itu ya, mudah-mudahan. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini penghukumnya, ini penghukum. Karena memvonis seseorang itu salah tanpa mengetahui alasannya mereka berbuat salah itu apa. Ayo lakukan demi ibu bapak. Ini posisi teman. Ayolah, sering ya bapak ibu sering melakukan ini. Kayak saya meminta Nandif tadi Pak Agi meminta bantuan ke Rabil dan ke Aca. Itu, ayo bantuan bapak untuk kegiatan ini. Itu posisi Pak Agi tadi memposisikan dirinya sebagai teman. Apakah kamu mendapat stiker bintang hari ini? Pemantau. Hanya sebuah pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini manajer. Ini manajer. Jadi manajer itu lebih ke mengelola kontrol orang lain dan ya tadi menanyakan alasan melakukan sesuatu itu apa alasannya dan memberikan solusi. Bukan kita yang memberi solusinya, tapi kita sharing bagaimana orang tersebut mendapatkan solusi dari masalahnya tersebut. Nanti juga kita akan menonton video dengan bukan segitiga restitusi ya Bapak Ibu, tapi nah ini 5 posisi kontrol guru. Nanti saya akan putar videonya sebagai bahan diskusi kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan pencerahan, mendapatkan ilmu baru ya Bapak Ibu, karena ilmu itu tidak akan mencari kita, tapi kita yang mencari ilmu. Jangan berharap ilmu itu datang ke kita, karena harusnya kita yang datang kepada ilmu. Nanti kita putar ya Bapak Ibu, budaya positif 5 posisi kontrol yang akan diperagakan itu dari video BBGP, dan nanti kita tonton bersama-sama, mudah-mudahan jadi inspirasi buat kita semua. Terima kasih. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok.
Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren,
apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat.
Nah, ini segitiga restitusi, Bapak Ibu, ada langkah-langkah untuk melakukan segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Segitiga restitusi itu salah satu cara untuk mencari solusi dari sebuah permasalahan. Jadi salah satu cara ya, bukan satu-satunya cara. Bukan satu-satunya cara. Salah satu cara mencari solusi untuk pemecahan sebuah masalah. Langkahnya ada validasi, menstabilkan identitas dulu. Menstabilkan identitas dulu. Ada ya di modul CGP Jawa Barat juga ada ya? Dipelajari juga ya? Jadi kita menstabilkan dulu identitas peserta didiknya, jangan sampai nanti pas kita ajak untuk memasarkan solusinya, mereka merasa lemah atau mereka merasa oh udah nggak bisa saya nggak bisa apa-apa. Yang kedua, validasi kebutuhan. Ini biasanya menanyakan alasan-alasan dasar kenapa seseorang melakukan hal-hal yang jadi permasalahan tadi. Misalkan anak tidak memakai baju olahraga di pelajaran saya. Kalau posisi saya menghukum ya berarti tinggal dihukum aja sesuai dengan peraturan dan keyakinan kelas yang sudah saya buat di mata pelajaran PJOK. Tetapi secara segitiga restitusi saya tidak bisa seperti itu. Saya menanyakan dulu, kenapa kamu tidak memakai seragam olahraga? Mereka akan secara dengan sendirinya akan menjabarkan, oh Pak, baju olahraga saya sudah kekecilan, baju olahraga saya sudah hilang, baju olahraga saya pinjam ke teman-teman gak dikasih. Nah itu maksudnya. Jadi saya harus terbiasa dulu dengan mendengarkan penjelasan kenapa seseorang itu melakukan kesalahan tersebut. Jangan langsung memvonisnya. Dan itu sudah diterapkan oleh Bapak Ibu ya. Cuman istilahnya baru tahu karena ya, saya juga sama oleh guru-guru saya dulu sering gitu. Kunaon sih alasana pakai sok kasiangan. Yang ketiga, setelah menanyakan alasan, memvalidasi kebutuhannya, menanyakan keyakinannya. Menanyakan keyakinan itu lebih ke solusinya. Kalau anak tidak memakai seragam olahraga, alasannya kekecilan. Apa sih yang solusi bisa kamu tawarkan ke saya? Pak pinjam ya Pak, ke teman. Namun teman tengah sih, Pak nyari di rumah yang ada aja. Yang penting pas praktek bisa pakai seragam walaupun tidak seragam sekolah. Yang penting saya di baju daripada saya tidak di baju ya Pak. Nah itu ada di menstabilkan, di menanyakan keyakinan. Jadi lebih mereka mencari solusi. Silakan Pak Dek. Nah ini menstabilkan identitas. Guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi distabilkan dulu dirinya. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah buat salah. Jadi supaya anak-anak mentalnya tumbuh dan anak-anak itu tidak merasa mereka itu mentalnya turun ya, maksudnya jadi mentalnya harus kuat. Itu di menstabilkan identitas. Silakan Pak Dek. Validatif kebutuhan. Nah ini kamu bisa saja kamu melakukan hal yang lebih buruk tapi kamu tidak melakukannya kan. Nah itu isinya validasi. Silakan Pak Dek. Ini sudah ya, silakan Pak Dek yang lainnya. Nah intervensi. Intervensi ini membantu beri kembali tugas semula dengan cukup singkat dan dengan cara konfrontasi. Ini lebih ke pemecahan masalahnya, jadi kita memposisikan diri sebagai manajer. Ini lebih ke pemecahan masalahnya. Ini lebih ke mencari solusi. Silakan Pak Dek. Nah, silakan duduk. Siap. Ya. Sehat. Alhamdulillah. Tahu dipanggil ke sini? Kenapa? Belum tahu. Bisa di catatan saya ada beberapa hal. Tidak mengerjakan tugas ya. Tidak mengerjakan tugas. Kenapa tidak mengerjakan tugas?
Karena sering lupa kalau misalkan bapak ngasih tugas pun jarang ditulis atau dipelajari. Iya, yang lainnya gimana alasannya? Alasannya sering lupa, sering ketiduran. Jadi ketiduran. Kita nanya teman. Teman juga sama, kadang ada yang ngerjain, kadang enggak. Berarti jarang nanya teman, terus lupa, ketiduran, tidak bisa tugasnya. Ya semua orang pernah sih. Pernah itu saya juga pernah. Tapi mudah-mudahan itu bisa diperbaiki ya, itu bisa diperbaiki. Kenapa? Tidak perlu jadi yang terbaik sebenarnya. Jadi lebih baik aja belajar dari satu hal yang kurang, belajar dari hal yang kurang baik, kita bisa jadi lebih baik. Punya solusi nggak untuk itu? Solusinya biar tidak lupa mengerjakan tugasnya. Gimana solusinya? Solusinya biar selalu ingat aja bahwa tugas. Caranya selalu ingat, dicatat juga berarti. Iya. Dicatat terus, Terus nanti malamnya dikerjain. Bisa tanya ke teman, bisa dulu. Dan mudah-mudahan itu jadi punya cita-cita kan? Punya. Itu mimpi kamu. Iya. Yang harus dilakukan salah satunya disiplin. Disiplin itu bisa belajar dari pengerjaan tugas. Disiplin dan sangat penting. Artinya? Tidak. Terima kasih ya. Win masuk. Siang Win. Siang. Sehat. Alhamdulillah. Tahu kenapa dipanggil? Enggak. Ini catatan saya Win. Catatan saya Win ya. Masuk telat. Sekali jadi mengerjakan tugas. Terus ya itu sih kebanyakan telat. Tidak apa-apa sih sebenarnya. Ya Bapak maaf. Kenapa bisa telat Win? Alasannya? Karena suka kalau itu pakai baju kan suka telat. Oh iya. Udah duluan. Jadi ganti pakaiannya ketinggalan. Iya ketinggalan soalnya kan jadi ngantri. Oh Ya. ngantri. Benar. Kalau tugas gimana? Gak sekolah terus lupa nanyain. Lupa nanyain, gak dikasih tahu sama teman. Iya gak dikasih tahu. Solusinya gimana? Tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi. Menanyakan tugas kepada teman. Kalau yang tadi, yang telah ganti baju, gimana solusinya? Jadi Ngantri duluan. Iya, ya? ngantri duluan. Ngantri duluan. Tugasnya kan banyak. Iya. Kalau tugas ini penuh, bisa pindah bisa masjid, bisa aula, bisa Iya. sebenarnya dia tidak perlu jadi yang terbaik, hanya perlu jadi lebih baik aja. Sama saya juga belajar. Sama-sama belajar. Kalau ada sesuatu hal yang bisa kita sharing, harus dia bisa belajar dari pengalaman saya. Saya tidak bisa sesuatu yang benar, saya paling tidak. Karena saya juga masih umuran muda, pernah di posisi itu, dan kita ayo bareng-bareng kalau menjadi yang terbaik khusus. Tapi tidak berusaha tidak mengulangi lagi dengan solusi-solusi Widya tadi ya. Win, terima kasih ya Win. Iya Bapak. Makasih Bapak. Sebenarnya yang alhamdulillah Pak beres ya. Sebenarnya tidak terlalu penting untuk menjadi yang terbaik. Tadi akan lebih sederhana ketika kita menjadi lebih baik. Dan jangan banyak menuntut, tapi harus menuntut. Caranya contohan. Kita harus memberikan contoh. Terus mungkin akan lebih akan terasa baik ketika kita menjadi orang penting, tapi akan lebih penting ketika kita menjadi orang baik. Jadi intinya emang penting jadi orang baik, tapi emang baik jadi orang penting, tapi akan lebih penting ketika kita menjadi orang baik. Itu mungkin ada yang ditambahkan. Terima kasih. Mohon maaf ya sekali lagi apa yang disampaikan saya dengan Pak Anggi bukan berarti saya dengan Pak Anggi lebih tahu, lebih bisa. Kebetulan
kami melanjutkan tongkat estafet dari rekan-rekan kami, dari Bu Rima, Pak Egi, Bu Reni, menjadi CGP Kemendikbud. Dan kebetulan kami berkesempatan kali ini untuk menyampaikan diseminasi ini. Dan enaknya kita bisa berkolaborasi karena di Jawa Barat itu ada CGP lokal Jawa Barat. Jadi saya tidak harus lebih mendetail menjelaskan ya, karena Bapak Ibu juga sedang belajar di modul 1 ya, di modul 1 tentang budaya positif. Terima kasih Bapak Ibu guru, mohon maaf kalau terganggu waktunya, kalau selama acara ini ya waktu jam istirahatnya, waktu jam kerjanya terganggu sama kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara yang ketiga yaitu pemaparan materi telah selesai disampaikan oleh saudara Bapak Anggi Jayadi dan Bapak Tatang Abdurrahman. Kita masuk ke acara yang ketiga yaitu diskusi. Diskusi ini itu mengenai materi diseminasi budaya positif. Waktunya 10 menit. Kalau ada pertanyaan juga ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan tidak untuk materi diseminasi budaya positif ini yang telah selesai disampaikan oleh Bapak Anggi dan Bapak Hatta. Dengan kita mudah-mudahan ya ini. Nah ini kita mau sharing lagi dengan Bapak Ibu. Mungkin ada perwakilan Bapak Ibu yang mau ke depan untuk sharing tentang apa yang sudah disampaikan oleh saya, karena beda kepala beda pemahaman ya Bapak Ibu. Mungkin pemahaman saya A, pemahaman Bapak Ibu itu B. Kita coba ya sharing lagi dengan Bapak Ibu. Oh silakan Pak Ripin, silakan Pak Ripin ke depan kita sharing. Oke, tepuk tangan Pak Ripin. Silakan, apa sih yang pemahaman Pak Ripin itu tentang budaya positif itu? Silakan Pak Ripin. Terima kasih ya Pak Tatang atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk mungkin sedikit banyak sedikitnya tentang pemahaman budaya positif tadi ya. Saya pernah mengalami mungkin di luar kegiatan belajar mengajar ya, karena mungkin juga sama baik itu di di ekstrakurikuler maupun di pas kita lagi KBM, mungkin itu juga ada apa ya namanya, ada saling memberikan support respon atau memberikan motivasi atau memberikan apa namanya tadi budaya positif terus kelas. Nah, setiap kali saya membimbing siswa atau melatih siswa di dalam ekstra baik pun di kelas, itu pastinya tentunya ada kesepakatan yang harus dilaksanakan supaya bertujuannya untuk lebih, pertama disiplin untuk anak, supaya mereka tahu ada aturan yang harus disampaikan atau harus dilihatkan oleh mereka sendiri supaya terjalin harmonis dengan gurunya. Kalau misalkan di kelas, kalau saya sih seringnya di luar saling menganggap apa namanya, ada ikatan batin ya. Ikatan batin karena adanya kesepakatan tersebut. Mereka tidak melecehkan begitu saja, tidak menganggap oh saya itu harus seperti hebat. Seperti itu mungkin ya. Pertama yang harus kita yakini itu kesepakatan yang mereka sepakati bersama. Karena ada yang sama setiap angkatannya, ada yang sama, ada yang berbeda juga. Dilihat dari kondisi atau situasi anak-anaknya. Ya, yang pertama saya melihatnya situasi kondisinya dulu. Siapa nih anaknya, karena setiap anak berbeda-beda. Tapi setiap tahun meskipun berbeda-beda, nah kebanyakan anak itu dari tahun ke tahun kebanyakan mereka sama mengalami hal yang sama atau jiwanya sama ya. Gak tahu ngerti, gak tahu nggak sih maksudnya. Dan cuma sharing aja.
Tapi itu menurut saya hal yang sangat sering dilakukan oleh saya, mungkin oleh Bapak Ibu ke depannya itu wajib bagi guru untuk melaksanakan kesepakatan kelas. Oke, seperti itu mungkin tantangnya. Ada lagi? Terima kasih Pak Arifin untuk sharingnya. Benar kata Pak Arifin, keyakinan kelas, kesepakatan kelas itu harus ada sebagai kontrol untuk kita menjadi lebih baik dan sebagai kontrol juga untuk kita dengan peserta didik, karena ada dasar yang harus kita sepakati, yang harus kita lakukan bersama-sama untuk hal-hal yang menuju lebih baik itu. Terima kasih Pak Arifin atas waktunya. Sekali lagi mungkin ada tambahan dari rekan-rekan mau sharing tentang hal-hal yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas budaya positif dengan responden dari peserta. Nanti bergiliran peserta ke depan untuk melakukan refleksi tentang budaya positif itu apa. Nah, untuk audiens responden pertama itu kita akan membahas budaya positif bersama Bapak Ade. Mudah-mudahan kita forumnya forum ngobrol aja ya, forum diskusi. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi juga untuk kita semua. Poin pertama, budaya positif itu ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas mungkin Pak Ade telah melakukan pembuatan keyakinan kelas dengan siswa di kelasnya sendiri, dan bukan tidak mungkin Pak Ade sudah melakukan itu sejak lama ya, tetapi Pak Ade baru tahu istilahnya sekarang, sama dengan saya juga. Nah, yang saya ingin tanyakan, menurut pendapat Pak Ade, keyakinan kelas itu sama gak dengan yang ada di sini? Karena di sini tuh keyakinan kelas adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Keyakinan kelas dapat dibuat dengan melibatkan siswa secara aktif. Dalam prosesnya, hal ini dapat dilakukan melalui diskusi kelas. Langkah-langkahnya, meminta siswa untuk menulis keyakinannya. Kedua, membahas keyakinan yang telah ditulis. Ketiga, memilah keyakinan kelas. Keempat, mengubah keyakinan akan menjadi kalimat positif. Dan kelima, menyepakati keyakinan kelas. Jadi, murid atau peserta didik itu kita ajak untuk menggali mimpi atau peraturan-peraturan yang ada di sekolah dan akan kita buat dengan keyakinan kelas. Menurut Pak Ade, apakah sudah dilaksanakan di kelas yang Pak Ade ajar untuk keyakinan kelas ini? Silakan Pak Ade. Terima kasih Pak Tata atas kesempatannya. Barusan mengenai keyakinan kelas ya. Sebenarnya untuk keyakinan kelas itu ketika awal semester 1 ketika dibagi kelas, yang saya ketahui bukan keyakinan kelas tapi mungkin kesepakatan. Nah, nggak tahu ternyata ini keyakinan kelas ya kayak gini. Menjadi kesepakatan setelah disepakati. Nah, dulu kalau misalkan awal semester, misalkan semester 1 saya menjadi wali kelas 10-1 misalkan. Iya, mekanismenya sama seperti ini, Bang. Ketika awal masuk kita menyapa siswa peserta didik kita, dimulai A, B, C, D sampai Z-nya. Misalkan kalau misalkan si siswa tersebut sudah apa itu namanya, sudah terkoneksi dengan sekolah kita, tidak ada masalah gitu maksudnya. Tinggal belum sekolah sudah siap bahwa hari itu mau sekolah. Nah, kita mulai masuk ke yang ini, pembagian kelas, struktur organisasi kelas dan lain-lain. Nah, kalau misalkan udah situ baru kita bikin kesepakatan kelas. Ternyata di sini bukan kesepakatan ya Pak Tatang ya. Keyakinan ternyata. Iya, sama saya juga pernah gini sama anak-anak. Dibikinlah misalkan peraturannya apa di kelas ini, bagaimana, itu sama anak-anak gitu. Nanti kalau misalkan udah dapat semuanya dari anak-anak, dikumpulkan menjadi beberapa kesepakatan,
lalu kita sebutkan satu persatu sama anak-anak mana yang akan disepakati, yang akan dilakukan, dan mana yang tidak akan dilakukan. Jadi tidak semua harus dipakai, ada yang dibuang, gimana kan dulu itu. Dan dikemaslah menjadi kesepakatan kelas kalau dulu gitu. Ternyata ini namanya keyakinan kelas ya. Oh, maaf, berarti ini ilmu baru ya bagi saya juga. Terima kasih Pak Tatang. Ya Pak, seperti itu. Terima kasih Pak Ade. Sebenarnya sama dengan kesepakatan kelas. Keyakinan kelas itu sebelum disepakati ya. Kalau sudah disepakati namanya kesepakatan kelas. Jadi di poin akhirnya itu menyepakati keyakinan kelas menjadi kesepakatan kelas. Dan itu yang dipakai oleh kita semua dengan guru, antara guru dengan siswa, dengan melibatkan siswanya dalam pembuatan. Siswa terlambat masuk kelas ya. Di situ itu kan judgementnya penghukum ya di situnya. Tapi sebelum menghukum atau mengijaznya anak itu telat masuk, menurut saya yang paling utama kita tanya dulu Pak, tanya dulu mengapa dia terlambat, mengapa dia kesiangan. Nah kita tahu, kita lihat dulu alasannya sebelum kita membicarakan permasalahan tersebut. Misalkan kalau misalkan anak itu terlambat karena yang pertama misalkan membantu dulu orang tuanya, misalkan pergi ke pasar karena pagi-pagi kan pulang dari pasar, misalkan jarak dari pasar ke rumahnya jauh, misalkan itu kan membutuhkan waktu yang agak lama ya. Ditambah dari rumahnya ke sekolah itu dengan jaraknya jauh, itu bisa menjadi kemungkinan terlambat ya. Oke, di situ kita bisa lihat konteksnya dulu. Apakah kalau misalkan membantu orang tua itu harus kita beri hukuman yang setimpal atau tidak, itu kan tidak benar ya. Beda lagi kalau misalkan dia kesiangannya bangunnya telat, itu beda lagi resiko. Tapi ketika bangunnya telat, kita harus tahu dulu sebelumnya malamnya dia misalkan begadangnya karena apa? Misalkan begadangnya karena membantu orang tua, kalau misalkan begadangnya karena main game, didasari tidak ada unsur membantu orang tua dan lain-lainnya yang tidak positif lah begadangnya, itu boleh kita tindak karena itu dasarnya kesalahan diri sendiri. Kalau misalkan telat itu karena harus membantu orang lain, ya kita cari lagi konsekuensi yang lainnya. Jadi jangan disamakan antara yang membantu dan tidak yang membantu, antara kesalahannya antara dibuat diri sendiri dan kesalahan yang membantu orang lain. Kita pilah dulu permasalahannya, baru kita tindak lanjuti. Mungkin itu Pak yang dapat saya sampaikan. Bapak Ibu, ternyata hanya beda istilah saja ya. Apa yang sudah dilakukan oleh Pak Ade ternyata itu sudah menuju ke segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu bisa menilai, oh ternyata segitiga restitusi itu sudah ada sejak lama ya, Cuma kita belum tahu istilahnya, terus cara penanganannya belum tahu seperti apa. Benar Pak Ade. Sebelum menindak itu kita harus tahu dulu kenapa siswa atau murid tersebut melakukan hal tersebut. Itu ada 3 tahapan ya. Yang pertama menstabilkan identitas. Jangan sampai kalau peserta didik atau murid ketika melakukan kesalahan dan kita panggil atau kita ajak untuk mencari solusi dari permasalahannya, jangan sampai mereka itu jadi minder atau takut atau merasa bersalah untuk waktu yang jangka panjang ya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Itu benar tadi Pak Ade, sama-sama mencari dulu alasan kenapa siswa tersebut atau murid tersebut itu sampai melakukan hal-hal kesalahan tersebut. Karena setiap kegiatan atau perlakuan yang dilakukan itu ada penyebabnya atau ada alasan-alasannya yang akan dilakukan. Ketika alasannya masuk akal dan itu hal yang positif, kenapa tidak kita kasih solusi atau cari jalan solusinya bareng-bareng. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini adalah poin terakhir, poin pentingnya ketika siswa kita melakukan kesalahan, bagaimana kita
mencari solusi untuk dia bersama-sama dengan dia supaya dia menjadi orang yang lebih baik di kemudian hari atau di masa depannya. 5 kebutuhan dasar manusia. Ternyata manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar manusia. Antara lain dari kelima kebutuhan dasar manusia ini, Pak Ade pernah menemui poin mana saja yang pernah Pak Ade hadapi siswa atau murid Pak Ade di sekolah ini atau di kelas Pak Ade. Silakan Pak Ade. Oke, poinnya 5 ya. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Bacanya kemana ya Pak? Ke kiri dulu atau ke kanan dulu? Oh, ke penguasaan dulu. Penguasaan, bertahan hidup 1, penguasaan 2, 3 kasih sayang dan rasa diterima, 4 kebebasan, kesenangan dulu. Kesenangan dulu, 4 kesenangan, lalu 5 kebebasan ya. Oke. Ini kita bertahan hidup mah itu semua orang pasti sama ya. Semua contohnya hal gini ya. Ini tidak munafik ya. Saya kerja di sini untuk bertahan hidup Bapak Ibu. Betul. Termasuk Pak Tatang juga mungkin ya. Untuk bertahan hidup itu salah satunya. Oke. Untuk bertahan hidup itu semua orang ya. Mau bekerja, mau sekolah. Sekolah juga sama bertahan hidup. Karena gini. Siswa misalkan sekolah pasti untuk bertahan hidup. Kenapa untuk bertahan hidup? Karena untuk jangka panjangnya. Karena kalau misalkan udah lepas dari sekolah, itu kan sekolah itu tempat bukan menuntut ilmu ya, ibu itu gak boleh dituntut mungkin ya Pak. Bahaya kalau misalkan mau dituntut ya. Kita bagaimana nanti? Oke, karena di sekolah itu tempatnya mencari ilmu. Salah satunya untuk bertahan hidup juga. Kenapa untuk bertahan hidup? Karena mencari ilmu itu misalkan di sekolah siswa belajar sosiologi misalkan, sosial, berarti itu ilmu-ilmu tentang bersosial ya. Nah itu sebenarnya bakat bertahan hidup ketika si siswa tersebut keluar dari sekolah itu contoh pertama, sosiologi itu bakat bertahan hidupnya dia untuk bersosial nanti di lembaga atau bukan di lembaga, misalkan di masyarakat salah satunya, misalkan di lingkungan hidupnya dia, itu bakatnya dari mana? Salah satunya ada mata pelajarannya yaitu sosiologi, itu untuk bersosial. Mungkin ya ini ya, misalkan matematika, sama itu juga bakat untuk bertahan dari apa? Nah kita gini aja, kalau misalkan kita gak pintar matematika, nanti keluar dari sekolah mau beli batako itu tidak bisa kita ditipu oleh tukang bangunan ya. Yang harusnya kita beli 1 kubik, kenyataannya karena kita nggak bisa ngitung batako 1 kubik, kenyataannya dikirim setengah kubik, kan itu rugi ya. Kalau kita udah bisa pelajari itu, kita insya Allah nggak akan ditipu. Itu salah satunya untuk bertahan hidup ya. Mungkin ini penguasaan. Kalau penguasaan apa ya kira-kira di sekolah? Lebih-lebih ke penguasaan. Oh mungkin ini ini ya, penguasaan misalkan contohnya menguasai mata pelajaran kimia misalkan, gimana itu tuh? Oh itu jago berarti ya? Oh gitu ya. Kalau gitu itu jangka panjangnya berarti ke negatif ya. Kalau misalkan saya jago ini, saya bisa eksplosif silat, bisa berantem, berarti salah guna dong Pak kalau bahasa gitu ya. Salah satunya itu ya. Oke, banyak sih banyak kayak gitu. Misalkan di sini contohnya misalkan siswanya badannya besar, kekar dan lain-lain, itu meyakinkan dia bahwa dia itu berkuasa di sini. Ada juga ini, cuma satu yang takluknya, pasti semua wanita Pak itu. Betul kayak Bapak Ibu ya. Karena tiap hari satu sama wanita. Sebenarnya yang kuasa itu cuma satu wanita. Tapi dominan penguasaan seperti misalkan dia itu pinter bicara, pinter apa, pasti dia itu kalau salah satunya kalau misalkan pinter bicara itu pasti menguasai bidang apapun. Dia yang ingin selalu di depan karena dia public speakingnya bagus. Itu salah satunya. Mungkin ya, mungkin seperti itu contohnya. Kalau misalkan kasih sayang dan rasa diterima, nah ini saya pernah dapat soal di guru penggerak Jabar. Lupa lah nama soalnya.
Tapi jawabannya teh opsi nanti gini. Budi mengerjakan tugas karena ingin diterima apa ya, rasa sayang dan ingin diterima di kelas. Salah satunya misalkan si siswa, contohnya kayak saya perjelas lebih menurut bahasa saya, misalkan kira-kira ini Bang, kalau misalkan nggak salah ya berarti benar, kalau nggak benar berarti salah. Misalkan si Andi mengerjakan tugas matematika dengan tepat waktu, itu juga sama prosesnya ke kasih sayang dan rasa ingin terima. Kenapa? Salah satunya kasih sayangnya mungkin dia sayang terhadap pelajaran matematika, rasa ingin terimanya dia menghormati guru tersebut, mungkin seperti itu. Oke, terus kesenangan. Nah, kata-kata kesenangan ini menurut saya nih, waktu apa itu ya? Yang hitam itu apa ya? Ketika briket ya apa ya? Ya, briket. Briket betul itu. Nah, ternyata si anak itu kesenangannya ada di situ, Bapak. Briket kelas ya? Ya, bukan misalkan, ini sudah kejadian. Arti kesenangan menurut anak-anak ya. Tapi saya lihat gitu ya. Saya simpulkan bahwa itu kesenangan anak. Jadi ketika ada proyek briket di SMA Negeri 1 Pagaran, Bapak Ibu. Briket itu kan identiknya dengan kotor-kotoran dan hitam ya. Tangan hitam dan lain-lain. Ketika saya memaparkan materi sama teman, kebetulan dulu waktu kelas 10 saya jadi wali kelas, jadi saya kebagian proyek karena ada tim proyeknya. Ketika langsung ke ini aja. Ketika pemaparan materi di kelas, si siswa biasa-biasa aja terhadap proyek briket itu. Tapi ketika setelah itu kan langsung dibawa tuh ke stand briket untuk membuat briket. Asalnya si siswa tersebut itu ketika misalkan kata saya ini ya bikin ini dulu, nah dia tuh pada diam. Ketika udah si arang gitu jadi hitam seperti debu, nah disitulah Bapak, anak-anak pada seru. Serunya bukan main Pak, yang dia seru bukan mengerjakannya Pak, tapi mencoret-coret muka teman-temannya Pak. Nah dari situ, tapi dari hal tersebut ketika si anak-anak mencoret muka teman-temannya dan lain-lain, si anak tersebut itu tidak marah Pak, justru mereka pada senang. Mungkin definisi kesenangan saya seperti itu Pak yang saya alami. Terus yang terakhir apa itu tuh? Baru saya lupa. Kebebasan ini semua orang juga sama Pak, ini ingin bebas. Saya susah nih untuk mendeskripsikan contoh anaknya. Mungkin itu saja Pak yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf Pak ya, karena cerita ya. Terima kasih Pak Ade, Bapak Ibu. Itu ya forum diskusi dari poin pertama sampai yang barusan. Ada sebenarnya satu poin lagi. Nanti kita diskusi lagi dengan rekan-rekan kita, dengan Bapak Ibu tentang ini posisi kontrol guru. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau diskusi ke depan. Oh iya, Pak Ilham, silakan Pak Ilham ke depan. Kita diskusi di forum kontrol, di forum kontrol guru. Terima kasih Pak Ilham. Silakan Pak Ilham dulu. Pak Ilham, silakan Pak Ilham. Sebelumnya mohon maaf ya Bapak Ibu, kenapa ini HP Pak Ade ketinggalan. Mohon maaf Pak. Mohon maaf kami duduk ya Bapak Ibu, karena kita tuh konsepnya sharing, belajar sambil berbagi, tapi dengan konsep ya ingin menyenangkan dan ingin ada komunikasi dua arah dengan Bapak Ibu. Dan kita sharing kali ini bersama Pak Ilham 5 posisi kontrol guru itu. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat
rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Kebetulan Pak Ilham itu lama di tim kesiswaan ya Bapak Ibu, jadi akan lebih baik dan lebih pengalamannya lebih banyak dari saya ya, dan bisa dipertanggungjawabkan juga karena berdasarkan pengalaman di lapangan dengan siswa-siswi kita. Kalau penghukum itu ya jelas ya, pasti menghukum, saya juga dulu sama seperti itu, terus aja pastinya menghukum, membuat rasa bersalah juga sama, saya sering, teman sering, pemantau. Yang kesulitan saya belum bisa menjadi seorang manajer. Mungkin beda dengan Pak Ilham dalam menangani peserta didik atau murid. Mudah-mudahan kita bisa berbagi dengan Pak Ilham ya tentang pengalamannya 5 pesisir kontrol guru. Silakan Pak Ilham. Terima kasih Pak Tatang. Untuk kelima posisi kontrol guru ya Pak Tatang, ada 5 tahapan, ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Saya setuju dengan Pak Tatang. Paling sulit itu menjadi seorang manajer. Walau bagaimanapun, saya hanya dididik untuk menjadi seorang guru, bukan menjadi seorang manajer, begitu ya Bapak Ibu. Karena untuk menjadi seorang manajer itu perlu pengalaman yang sudah memiliki jam terbang tinggi, harus sudah paham dengan kondisi siswa baik di sekolah maupun di rumah, kepribadian, permasalahan dan lain-lain, itu harus tahu, baru kita bisa menentukan sikap apa yang bisa kita ambil. Karena tidak semua siswa bisa saya kondisikan menjadi seorang manajer. Posisi saya tidak setiap siswa posisi saya menjadi seorang manajer. Hanya saja mungkin bisa diusahakan menjadi seorang teman atau pemantau, kemudian menjadi manajer. Kalau menjadi seorang penghukum, mungkin timbal balik atau dampaknya itu tidak akan menjadi positif di siswa, pasti akan menjadi negatif. Karena walau bagaimanapun kesalahan siswa, ketika kita menghukumnya, yang terjadi adalah siswa bukan menjadi sadar dengan kesalahannya, siswa hanya akan menjadi dendam kepada kita. Kenapa dihukum? Sudah jelas membuat salah, sudah jelas kesalahannya, lalu kita beri hukuman. Kita tidak tahu kenapa siswa membuat kesalahan, misalnya tidak mengerjakan tugas atau datang terlambat, lalu tiba-tiba kita hukum tanpa kita tahu dia kenapa. Apakah ada permasalahan di rumah, atau dengan pribadinya, atau dengan temannya. Kalau langsung kita hukum, maka siswa akan bertindak negatif kembali. Kemudian membuat rasa bersalah. Saya pernah ada kasus, saya mengkondisikan siswa yang memiliki masalah di rumahnya. Kenapa kamu jarang sekolah, atau kenapa kamu tidak sampai ke kelas, dan lain-lain, tulang dan lain-lain, untuk kamu memberi uang kamu, tapi kamu malah memberikan uangnya untuk rokok, dan kamu tidak masuk ke kelas misalnya. Tapi jawaban siswa itu berbeda. Saya hidup sendiri, saya tidak ada orang tua saya sudah meninggal. Yang terjadi bukan rasa bersalah di siswa, tapi rasa bersalah di saya. Karena saya tidak tahu keadaan dia di rumah itu seperti apa. Mungkinkah ketika pulang sekolah dia itu tidur, main, atau malah sebaliknya, pulang sekolah itu dia bekerja sampai larut malam hingga paginya dia kesiangan. Itu salahnya saya, karena tidak tahu kondisi siswa. Ya, yang terjadi dampak dari siswanya ya bukan hanya merasa bersalah, tapi muncul sisi negatifnya. Ternyata guru itu tidak peduli dengan saya. Itu jawaban siswa. Dia
Dia tidak tahu keseharian saya di rumah. Dia tidak tahu kondisi keluarga saya bagaimana. Itu. Mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah merasakan ya bagaimana menjadi penghukum lalu pembuat rasa bersalah. Nah, yang ketiga itu menjadi teman bagi siswa. Ini paling disenangi oleh siswa, Pak. Mungkin Bapak Ibu juga merasakannya. Ketika dekat dengan siswa, maka siswa itu akan bertindak positif kepada kita. Atau minimal siswa itu nurut dengan gurunya. Karena merasa dihargai, merasa dekat. Hanya saja ketika saya memposisikan diri sebagai teman kepada siswa itu, yang mungkin siswa itu karena bervariasi ya, tidak semua siswa paham bahwa itu guru, tidak semua siswa paham bahwa orang itu lebih tua dari kita. Ketika kita menjadi teman, kita harus siap-siap atau siap dengan kondisi siswa yang seenaknya. Siswa kan ada yang seenaknya karena merasa dekat dengan kita. Ah Pak, kalau boy kewe di luar, atau Pak kewe, atau Pak besok boy, karena merasa dekat. Tidak ada rasa tanggung jawab dari siswa. Ya, akan ada beberapa siswa yang bertindak seperti itu karena merasa dekat. Ah kalau boy dan guru itu mah bager. Biasanya ada siswa yang seperti itu, Pak. Kalau bertindak sebagai pemantau, paling saya hanya memantau siswa itu ada atau tidak, menanyakan ke guru yang lain bagaimana siswa itu dan lain-lain. Harusnya setelah menjadi pemantau itu saya beralih ke manajer setelah tahu bagaimana kondisi siswa, siswanya masuk atau tidak, lalu kita treatment anaknya. Misalnya ada laporan siswa itu tidak masuk kelas misalnya. Saya bertanya ke guru mata pelajaran, Pak, atas nama A ini masuk tidak kok, atas nama ini tidak masuk Pak. Oh iya. Kalau pemantau hanya sampai situ mungkin. Kalau ke manajer, panggil anaknya, kenapa kamu tidak masuk? Lalu ini sebuah kesalahan, bagaimana Anda atau bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ini? Mau bagaimanapun, kamu adalah siswa di sini, harus menaati peraturan. Silahkan kamu perbaiki apa yang salah, inginnya kamu seperti apa, supaya ya pembelajaran terlaksana, siswa tersebut masuk dan lain-lain. Karena untuk menjadi seorang manajer itu ya memang sulit. Mengkondisikan siswa iya, menjadi temannya iya, memantau juga, bukan menjadi pembuat rasa bersalah, tapi memunculkan kesadaran diri dari siswa, bukan membuat rasa bersalah, tapi memunculkan rasa sadar diri bahwa berbuat seperti itu salah, akan ada konsekuensinya dari penghukuman. Daripada menjadi yang dihukum atau yang merasa bersalah, mending siswanya menjadi sadar diri, yaitu dengan cara kita memposisikan diri menjadi seorang manajer. Paling posisi kontrol guru, dia tahu 5 posisi kontrol guru, dia tahu siswa itu harus diposisikan seperti apa dan dia harus menjadi posisi apa. Dan yang paling penting menjadi posisi kontrol manajer lah yang paling baik, bisa mengkondisikan, menyadarkan juga. Paling itu saja Pak yang bisa saya ambil dari 5 posisi kontrol guru, karena saya baru sadar oh ternyata iya pernah ada di film mengenai ke-5 posisi kontrol guru ini. Ternyata di luar itu sudah diterapkan. Bahkan guru yang berandalan pun asalnya, ketika dia menjadi seorang manajer, sebodoh apapun siswa itu akan menjadi berguna untuk dia dan berguna juga untuk siswa. Terima kasih Pak. Sangat hebat sekali ya Bapak Ibu pemaparan dari Pak Ilham, diskusinya keren sekali. Ternyata
pengalaman Pak Ilham itu jauh lebih banyak, jauh lebih dalam daripada saya. Dan alhamdulillah Bapak Ibu guru di sini sudah sangat-sangat hebat. Saya terharu sekali, saya termotivasi sekali bagaimana menjadi seorang guru yang menuntun, bukan menuntut ya. Mudah-mudahan kita bisa jadi seorang guru yang jadi role model hal-hal baik untuk anak didik kita, untuk peserta didik kita. Sekalian saja ya Pak Ilham, karena di poin terakhir itu refleksi. Jadi saya ingin tahu refleksi dari Pak Ilham, karena peristiwanya kita membahas tentang budaya positif, terus perasaan Pak Ilham mengikuti kegiatan ini apa, sekalian aja karena Pak Ilham lagi di depan, untuk kita tanya-tanya tentang perasaannya, tentang pembelajaran dan penerapan yang akan diterapkan oleh Pak Ilham nanti. Mudah-mudahan ini menjadi bekal, mudah-mudahan ini menjadi ilmu bagi kita semua Bapak Ibu ya. Bukan berarti saya berbicara di depan itu saya lebih pintar dari Bapak Ibu, karena saya lebih dulu saja mengikuti kegiatan CGP ini, dan berbarengan juga dengan CGP Jawa Barat, Bapak Ibu juga malahan rentan waktunya itu lebih cepat sama Bapak Ibu. Bapak Ibu 3 minggu sudah sampai ke modul 2.1, kalau saya 3 bulan baru di modul 1.4 budaya positif. Terima kasih, silakan Pak Ilham untuk refleksinya. Ya, baik, terima kasih Pak untuk perasaannya. Bagaimana perasaan saya mengenai budaya positif itu ternyata jauh dari sebelumnya. Kita sudah pernah menerapkan, hanya saja mungkin kita ini tidak sadar apa itu budaya positif. Yang kita terapkan mungkin dengan bahasa-bahasa keseharian kita. Perasaan saya untuk kali ini mengenai budaya positif itu menjadi banyak pengalaman dengan cerita-cerita Pak Ade tadi, kemudian guru yang lain bercerita ketika saya duduk berdiskusi. Ternyata ya inilah pendidikan di kita. Bagaimana sebelum kita ke materi itu harus ada budaya-budaya positif yang kita tingkatkan terlebih dahulu. Kemudian pembelajaran ya untuk pembelajaran itu ternyata kita ini harus terus belajar Pak. Tidak hanya diam saja berangkat dari rumah ke sekolah, ke kantor, kemudian ke kelas mengajar lalu pulang, hanya menyampaikan materi lalu pulang, itu ternyata kosong. Seharusnya itu kita ke sekolah, kemudian mengajar, setelah mengajar kita berdiskusi dengan rekan yang lain bagaimana keadaan siswa di sekolah kita, kemudian apa yang harus kita lakukan dan kita terapkan kepada siswa. Untuk penerapannya mungkin mulai dari sekarang, karena ada pematerian dari Bapak mengenai budaya positif, mungkin yang masih belum selesai atau sedang saya rencanakan itu harus segera dilakukan, diperbaiki kesalahannya bagaimana, supaya bagaimana siswa kita ini menjadi siswa yang lebih baik lagi. Bukan hanya lebih baik, tapi lebih baik lagi. Lebih penting bukan siswa yang pintar, tapi siswa yang baik. Pintar itu belum tentu baik, baik sudah pasti pintar. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ilham, itu sangat menginspirasi saya, sangat memotivasi saya. Mudah-mudahan itu juga terjadi sama Bapak Ibu dan bisa menerapkan budaya positif ini di kemudian hari, mulai dari hal yang terkecil, mulai dari sekarang, dan mudah-mudahan kita konsisten dengan proses pembelajaran budaya positif itu. Semoga lebih maju, karena banyak mimpi-mimpi anak-anak kita yang ingin kita wujudkan, dan tentu kita juga mempunyai mimpi anak-anak itu mau menjadi apa, mereka juga punya mimpi, saya itu harus menjadi apa di masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, materi yang keempat itu diskusi telah selesai ya. Udah barusan ya diskusi. Jadi dari itu diskusi barusan tidak ada pertanyaan berarti ya.
Oke, masuk ke acara yang kelima yaitu penutup. Untuk penutup kita membacakan doa alhamdulillah bersama-sama ya. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah acara diseminasi telah selesai dilaksanakan. Akhir kalam dari saya wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Entar Bapak Ibu atas atas. Thank you.